Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Pidato Pemuda Internasional. Yang saya hormati para guru pembimbing serta rekan-rekan peserta yang berjiwa muda dan menyala. Perkenalkan, saya Mawada Widow Lestari, siswi SMA Katolik Diponegoro Blitar, berdiri di sini bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai ribuan suara pelajar di seluruh negeri yang mungkin tak punya mimbar, tapi masih mempunyai hati yang berkobar untuk Indonesia. Saudara-saudaraku, ketika pajak naik dan tunjangan wakil rakyat meroket, kami, para pelajar, hanya bisa menggigit bibir sambil menatap layar berita. Kami belum cukup kuat untuk memprotes, tapi cukup sadar untuk merasa ada yang tidak beres. Kami tidak ingin menjadi generasi pengeluh. Kami ingin menjadi generasi yang membawa perubahan. Tapi bagaimana kami bisa berlari bila jalan menuju masa depan tidak kalian ratakan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seperti syair. Orang bilang tanah kita surga buminya, tongkat kayu kan jadi tanaman. Hari ini kita hidup di negeri yang katanya kaya akan tanahnya, kaya akan lautnya, kaya akan buminya. Tapi sayang, yang miskin justru rakyatnya. Katanya pajak naik, katanya demi pembangunan, tapi yang tumbuh malah tunjangan. Tunjangan kursi empuk, tunjangan mobil mewah, tunjangan rapat yang isinya hanya tidur siang dan tawa lebar. Dan lucunya, yang katanya wakil rakyat justru tak mengenal rakyatnya. Mereka sibuk bersidang, sibuk rapat, sibuk memperdebatkan angka nol di belakang gaji mereka. Saudara-saudara, riset mengatakan jika uang yang dikorupsi bisa diselamatkan, maka setiap warga negara Indonesia mendapat 20 juta setiap bulan. 20 juta rupiah. Bayangkan betapa banyak anak bisa bersekolah tanpa harus meneteskan keringat di ladang terlebih dahulu. Bayangkan betapa banyak rumah sakit bisa berdiri tanpa harus menunggu proposal bantuan. Saudara-saudara, bangsa ini tidak miskin sumber daya. Bangsa ini miskin kejujuran. Bangsa ini tidak kekurangan emas. Bangsa ini kekurangan moral. Dan yang paling menyakitkan, mereka lebih senang rakyatnya bodoh. Karena rakyat bodoh mudah digiring, mudah diatur, mudah
pendidikan itu kunci masa depan, tapi mengapa kunci itu disembunyikan di balik dompet kekuasaan? Apa daya bangsa besar ini dijalankan oleh hati-hati kecil yang lapar kuasa? Padahal Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Tapi kini saya ingin menambahkan, bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati keringat rakyatnya, yang takut akan tangis rakyatnya, dan mau memberantas semua duka Ibu Pertiwi. Bangsa yang tuli perlu diteriaki, karena bangsa yang diam terhadap ketidakadilan adalah bangsa yang sedang sekarat dalam jiwa. Apakah arti merdeka jika dompet rakyat disusutkan, sementara kursi Senayan terus disusun lapis busa kemewahan? Janganlah rakyat yang lapar terus diperas demi kenyang pejabat yang lupa diri. Sampai kapan rakyat harus menunggu hasil nyata, sementara yang nyata hanya janji yang dibungkus retorika? Saya dan jutaan pelajar lain di seluruh Indonesia tidak ingin hanya jadi penonton di negeri sendiri. Kami tidak ingin jadi orang goblok yang bisa disetir. Kami ingin menjadi generasi yang berpikir, yang mencintai negeri ini, dan percaya Indonesia layak diperjuangkan. Indonesia harus berhenti diperjualbelikan. Saya, Mauwadah Widodo Lestari, mewakili seluruh pelajar Indonesia menyampaikan harapan terakhir. Kami tidak butuh janji. Kami butuh aksi. Kami tidak minta disanjung. Kami minta disetarakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah pelajar Indonesia, hiduplah rakyat Indonesia. Dan semoga nurani mereka yang di kursi tinggi sana segera bangun dari tidur panjangnya. Bangunlah Indonesiaku dari tidur panjang. Saudara-saudara, saya tahu mungkin kata-kata saya terlalu berani untuk sebagian orang, tapi terlalu tajam untuk mereka yang duduk empuk di kursi kekuasaan. Tapi biarlah kalau kejujuran dianggap pemberontakan, maka izinkan saya menjadi pemberontak demi kebenaran. Saya tidak berdiri di sini untuk menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang lepas dari penjajahan, tapi tentang lepas dari kebohongan, ketimpangan, dan kerakusan. Dan jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan tulus, sebab niat saya bukan untuk mencela, tapi untuk menggugah agar kita semua, terutama kami, generasi muda Indonesia, tidak tumbuh menjadi penonton dalam drama bangsa sendiri. Karena kami percaya suatu saat nanti suara jujur dari pelajar, petani, buruh, dan rakyat kecil akan bergema lebih lantang dari suara rapat manapun. Minggu 12 Oktober 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.